Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, Lukas 6 ayat 32 berkata, "Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka." Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kasih manusia itu pada umumnya bersyarat, saudaraku. Mengasihi ketika dihargai, baik ketika diperlakukan baik, setia selama tidak disakiti. Seperti itu biasanya manusia memperlakukan diri mereka seperti itu. Tetapi tahukah saudaraku, kasih seperti ini belum menunjukkan kehidupan Kristus. Yesus mengajarkan kasih yang melampaui natur manusia biasa. Yesus mengajarkan mengasihi tanpa syarat. Yesus mengajarkan memberi tanpa menuntut balasan. Dan Yesus mengajarkan tetap mengasihi bahkan ketika kita disakiti. Kenapa ini penting dan kenapa kita harus mengerti hal ini? Karena begini saudaraku, inti dosa manusia itu adalah hidup yang berpusat pada diri kita sendiri. Dan akibatnya bahkan dalam kasih pun sering tersembunyi kepentingan pribadi yang mengakibatkan kasih itu tidak tulus sesungguhnya. Maka kalau kita berkata aku ingin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Bapa, maka jawaban dari kekristenan itu adalah jawaban yang bisa berkata begini, jadilah seperti Kristus. Lalu kita mengejar kembali jadi seperti Kristus itu bagaimana? Kenakan kasihnya. Seperti apa kasih Kristus? Kasih Kristus adalah kasih yang benar-benar tulus. Kasih yang menunjukkan bahwa dirinya melampaui natur manusia biasa. Artinya, kasih Kristus adalah outstanding, kasih sejati. Maka kekristenan pada intinya dituntut untuk menjadi serupa seperti Kristus. Tidak bisa hanya kasih yang baik yang berdasarkan pada moral umum. Karena saudaraku, kita ini merasa mengasihi, tetapi sebenarnya di dalam kita memberikan kebaikan itu, seringkali kita ingin dihargai. Atau mungkin kita ingin diperlakukan yang sama. Aku memberi supaya diberi. Betul gak? Saya memberikan perhatian supaya orang itu juga memperhatikan aku. Aku memberikan kado atas ulang tahunnya supaya orang itu memberikan kado juga waktu aku ulang tahun. Atau mungkin ingin diterima. Aku lakukan ini sebetulnya ada udang di balik batu. Tujuannya apa? Supaya kamu menerima aku. Atau ingin dibalas. Maka ketika semua itu tidak kita dapatkan, maka kasih yang kita tabur itu berubah menjadi kecewa. Betul kan saudaraku? Ini yang sering terjadi. Ini membuktikan bahwa kasih kita itu masih bercampur dengan ego diri kita sebetulnya. Padahal kasih yang berasal dari Tuhan itu tidak bergantung pada respon manusia lain. Kasih Kristus itu mengajarkan tetap mengasihi sekalipun kita tidak menerima apa-apa dari orang yang kita kasihi. Ini loh karakter Kristus. Ini saudaraku karakter Kristus. Oh susah loh. Tapi memang ini yang benar. Tapi susah, gak gampang. Karena naturnya kita ingin orang itu balas budi sama kita. Naturnya kita itu ingin orang itu melek sama kita. Betul kan? Tapi karakter Kristus gak begitu. Yesus tetap mengasihi murid-muridnya walaupun murid-muridnya sering gagal memahami dan mengasihi dia. Yesus tetap mengasihi Petrus yang menyangkal dirinya. Bahkan di kayu salib pun Yesus tetap mengampuni orang yang menyalibkan dia. Itu bukan kasih manusiawi, tapi itu kasih yang memang sudah lahir dari natur ilahi. Maka saudara-saudari, para pencinta renungan The Message, kalau
di YouTube ini, di YouTube Gereja GSKI Rehoboth Semarang, tiap minggu saya sekarang sedang rally pengajaran dari surat Filipi pasal 1. Anda bisa lihat saya eksposisi kalimat per kalimat itu dari pasal 1 sampai pasal 1 ayat 1 sampai 8 kemarin terakhir, minggu ketiga. Itu saya uraikan di dalam khotbah saya itu. Di dalamnya kita bisa melihat seorang Rasul Paulus. Dia bisa menuliskan kalimat bahwa aku bisa mengasihi jemaat Filipi karena Kristus yang hidup di dalammu. Secara tersirat Paulus mau berkata begini, kalau aku menggunakan kekuatanku bukan kasih atau natur ilahi di dalam diriku, aku gak bisa mengasihi jemaat Filipi seperti sekarang ini. Lah ini seperti yang Yesus ajarkan sebetulnya, dihidupkan oleh Paulus. Dan diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi untuk memiliki kasih Kristus yang diisi dengan kalimat perubahan natur terlebih dahulu. Kasih yang lahir dari natur ilahi itu dihidupkan oleh Paulus, ditunjukkan oleh Kristus, dan harus diikuti oleh jemaat Filipi dan kita sebagai orang percaya. Dan Tuhan itu sedang membawa orang percaya masuk ke level kasih seperti ini sebetulnya. Tapi tidak gampang, saudaraku. Maka perjuangannya kita dulu memiliki natur ilahi. Perubahan dimulai dari diri kita. Betul ya? Tapi masalahnya kasih tanpa pamrih hanya bisa dimiliki orang yang egonya sudah mulai mati. Lah itu ego kita harus mulai mati. Keren gak begitu? Wah, luar biasa ini. Selama seseorang masih hidup untuk dirinya sendiri, dia akan sulit mengasihi orang lain dengan murni, pure kasih. Tidak ada minta timbal balik. Karena dia selalu menuntut sesuatu kembali, manusia itu begitu. Apalagi para pelayan-pelayan Tuhan itu saya selalu ajarkan. Kamu kerjakan semua pelayananmu di gereja lokal itu bukan buat saya loh. Buat Tuhan loh yang kamu layani. Tapi kan gak semua bisa begitu, saudara. Contoh, dia kecewa sama saya misalnya. Yang paling terburuk keluar dari gereja. Wah, dia bisa teriak-teriak. Dia bisa meronta-ronta. Saya sudah lakukan ini, saya sudah apa misalnya, sudah sumbang ini, saya sudah beri ini. Itu bisa terjadi. Dan itu tidak hanya di gereja manapun, semua gereja dari ujung bumi sampai ujung bumi semua bisa begitu orang. Kenapa? Karena mereka tidak mengenakan natur ilahi. Kalau dia sadar, dia lakukan untuk Tuhannya, dia akan memiliki kasih kepada Allahnya, kasih akan pekerjaan Tuhan dimanapun dia ditempatkan. Itu tanpa pamrih. Dia mengasihi istrinya tanpa pamrih. Dia mengasihi pasangannya tanpa pamrih. Dia mengasihi pimpinannya tanpa pamrih. Jadi ketika ada pihak lain yang mengecewakan, dia tetap benar gitu. Ini yang harus kita merenungkan, saudara. Karena pelayan Tuhan yang dewasa tidak melayani supaya dicintai, dihormati. Dia mengasihi karena Kristus hidup di dalam dirinya. Wih, itu luar biasa, saudaraku. Belajar barengnya kita ya, berusaha barengnya. Ya, dan pelayan Tuhan yang dewasa, dia tidak mudah berubah hanya karena perlakuan orang lain berubah. Kasihnya tidak dikendalikan suasana hatinya atau karena respon manusia lain. Kenapa? Karena pusat hidupnya bukan lagi tentang dirinya lagi, tapi Tuhan. Nah ini loh kerennya begitu. Harusnya begitu. Maka coba tanya ya dalam diri kita. Ada beberapa pertanyaan nih, coba kita renungkan ya. Coba kita renungkan begini. Apakah kasih kita ini masih bergantung sama perlakuan orang lain enggak? Nah coba kita jawab dalam diri kita. Atau pertanyaan ini lagi, apakah aku kecewa apa enggak ya ketika aku sudah berbuat baik tapi tidak dihargai? Nah kita masih kecewa enggak? Wah, kita sering kali kan masih kecewa tuh kan. Keluar kita akhirnya, wah gak karu-karuan. Marah-marah gak karu-karuan kan.
Kenapa pastor ngomong begitu? Oh, saya dulu begitu. Betul. Gak gampang, saudaraku. Pertanyaan lagi, sudahkah aku belajar mengasihi tanpa menuntut balasan orang lain? Coba loh ini, saudaraku. Karena mengasihi orang yang baik kepada kita itu gampang. Tapi mengasihi dengan tulus saat kita tidak dihargai, saat kita disalah mengerti, saat kita disakiti, itu hal yang paling tidak mudah. Itu manusia monster melama kita itu, bisa teriak-teriak itu di dalam diri kita. Betul gak? Itu kalau gambarannya mungkin monster dalam diri kita sudah angkat-angkat meja mau lempar orang yang nyakitin kita itu. Kan gitu, saudaraku. Tapi Yesus mengajarkan kasih yang berbeda dari kasih dari dunia ini. Kasih yang berasal dari Tuhan itu tidak bergantung sama orang lain, tapi lahir dari hati yang sudah lebih dulu menerima kasih Allah, tersentuh oleh kasih Allah. Ini bareng-bareng kita berjuang, saudaraku. Saya juga kadang masih meleset, masih jatuh bangun. Ayo kita berjuang bareng. Benar gak? Karena seringkali kita kecewa karena terlalu berharap terlalu banyak sama manusia lain kan. Benar gak? Kita terlalu berharap. Tapi ingat ya, kasih yang sejati tidak selalu menuntut balasan. Kita mau belajar poin ini. Kasih sejati tidak tetap memilih untuk berbuat baik. Tetap mendoakan dan tetap jaga hati sama orang-orang yang salah sama kita. Bukan berarti kita membiarkan diri kita disakiti terus-menerus, tetapi kita tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita, maksudnya begitu. Yesus beri teladan kasih yang sempurna soalnya. Dia tetap mengasihi bahkan kepada orang-orang yang menolak dan menyakiti dia. Maka sebagai anak Tuhan kita pun dipanggil untuk belajar punya kasih seperti Kristus itu. Kasihnya tulus, kasihnya sabar, kasihnya gak egois. Maka ketika kita mengasihi dengan benar, hati kita menjadi lebih damai, saudaraku. Dan hidup kita semakin memancarkan karakter Kristus dalam diri kita. Amin ya, semoga renungan ini menjadi cambukan untuk diri kita, untuk kita kembali merefleksi, merestart diri kita. Ya. Saya ajukan satu pertanyaan sebelum saya tutup. Apakah kita mudah kecewa ketika kita tidak dihargai oleh orang lain? Renungkan ini, saudaraku. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran. Jadilah pengikut Kristus. Dan jadilah pribadi yang menghidupkan Kristus dalam hari hidup kita. Kita berjuang bareng. Kita saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan. Amin ya. GSKI Rehoboth Semarang, jadilah pelayan Tuhan yang menghidupkan Kristus yang sungguh sempurna di mata Bapa kita. Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.